Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang Porwarnas, Pekan Olahraga Wartawan Nasional yang akan digelar di Kalimantan Selatan. Dan bersama kami sudah hadir teman-teman dari PWI, ada Bang Toto selaku sekretaris dari PWI dan juga Bang Didin dari Siwo. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kayaknya nih capek nih. Fokus kita emang Fokus beberapa pekan terakhir ini kita lagi progres untuk persiapan Porwarnas. Sejauh mana nih untuk persiapan? Kita baru saja melakukan rapat konsolidasi dengan pemerintah provinsi, rapat persiapan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang digandeng juga dengan Porwarnas. Secara progres memang kita sudah berproses, kita sudah mempersiapkan venue, kita juga sudah melakukan rapat-rapat untuk membuat konsep pembukaan. Yang menarik nanti dalam pembukaan kita, insya Allah kita akan menghadirkan atau mengundang nanti wakil presiden terpilih. Gibran, Pak Mas Gibran yang akan kita undang. Harapan kita mudah-mudahan nanti nggak ada jadwal beliau yang bentrok pada saat pelaksanaan pembukaan Porwarnas yang insya Allah nanti tanggal 20 ya. 20 Agustus. 20 Agustus ya. Nah, itu juga nanti akan digandeng karena kegiatan Porwarnas ini digandeng sebagai rangkaian dari hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi nanti pada momentum pembukaan insya Allah nanti juga ada rencana pemecahan rekor untuk kain sasirangan terpanjang. Kurang lebih kalau nggak salah 2 km kainnya itu. Pada saat momentum itu berarti nanti Porwarnas ini menjadi ini ya, jadi rangkaian acara hari jadi. Betul, kita jadikan satu rangkaian juga dengan acara. Karena momentumnya kan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan itu kan udah dimulai dari awal tanggal 1 Agustus sampai 1 bulan juga kalau tidak salah. Dari berbagai macam event. Nah itu nanti momentumnya kita juga samakan karena pada saat itu juga nanti akan banyak event-event Pemprov Kalsel yang digandeng sebagai event nasional yang menjadi bagian dalam rangkaian Porwarnas itu sendiri. Jadi ini saling melengkapi ini. Ya selain ada nanti pemecahan rekor kain terpanjang sasirangan, juga nanti rencananya ada Sinoman Hadrah ya kalau tidak salah. Ada pemecahan rekor juga dengan jumlah peserta Sinoman yang banyak, mungkin ada sekitar 2000-an mungkin yang akan ini, dan beberapa event-event nasional dan internasional bahkan seperti para layang. Jadi ini memang Porwarnas kali ini memang berbeda dari Porwarnas yang pernah dilakukan dan dilaksanakan di Kalimantan Selatan karena pada momen ini digandeng dengan rangkaian-rangkaian kegiatan hari jadi yang itu memang kita dorong sebagai event nasional. Oke. Berarti ini yang Porwarnas yang keberapa yang digelar di Kalimantan Selatan ini? Ke-14 ya. Angka 14 ya. Untuk menjadi tuan rumahnya sendiri? Ini kalau nggak salah udah 5 kali ya kalau nggak salah. Kalau Kalimantan Selatan untuk jadi tuan rumah Porwarnas dari awalnya itu dari 2004, 2013 dan ini yang ketiga 2000. Berarti yang ketiga. 3 kali Kalimantan Selatan. Tapi sepanjang sejarah Porwarnas Kalimantan Selatan adalah yang paling banyak menjadi tuan rumah. Nah, kalau provinsi lain mungkin baru sekali rata-rata kita yang menjadi 3 kali. Berarti yang ketiga kali ini tuh yang tahun ini. Yang tahun ini yang ketiga kali yang 2020. Itu penunjukan sistemnya atau mengajukan? Sebenarnya bukan penunjukan ya. Dari catatan. Ya, kalau berdasarkan catatan gini, kita pernah 2 kali menjadi PWI penyelamat untuk event Porwarnas. Jadi yang tahun ini sebenarnya dilaksanakan di salah satu provinsi di Sumatera Barat, di Padang. Ya. Salah satu provinsi. Karena memang udah menjadi informasi nasional ya. Bahwa mungkin teman-teman di sana belum siap dan belum ada provinsi lain yang siap. Atas dukungan Pak Gubernur Paman Birin, ayo PWI Kalimantan Selatan. Harusnya 2024 ini atau tahun ini tuh harusnya di Padang. Betul. Gitu. Tapi nggak ada provinsi lain juga belum siap. Dari PWI pusat menawarkan atau meminta provinsi yang lain untuk bisa menjadi penyelamat event Porwarnas yang sudah diagendakan. Tapi sepertinya belum ada yang siap. Tapi Paman Birin langsung merespon dan menyatakan juga siap membackup. Akhirnya PWI Kalimantan Selatan berani menyatakan untuk mengambil sebagai tuan rumah. Ini persiapannya berapa lama sehingga mengatakan iya gitu? Dihitung dari waktu mungkin berapa bulan aja ya? Paling kita ke Bandung kemarin September lah. Iya. September mulainya kan September, Oktober, November, Desember ya ini. Nggak nyampe 1 tahun kan? Oke. Persiapannya karena kita
mungkin ini yang kedua yang menjadi penyelamat 2013 sama seperti kondisinya. Ada provinsi lain yang tidak sanggup untuk melakukan, padahal mereka sudah ditunjuk setahun sebelumnya membatalkan diri, dan akhirnya Kalimantan Selatan diminta untuk menjadi tuan rumah 2013. Ya sama seperti ini. Siap juga. Siap juga. Ya, insya Allah Pak Kalsel selalu siap lah. Ya. Tidak hanya Perwanas, kalau nggak salah HPN juga HPN ya. seperti Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional juga seperti itu. Oke, untuk venue-nya di mana? Rata-rata semua di Banjarmasin. Oke. Ya, ada semua di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar ya. 3 tempat, tapi paling banyak di Banjarmasin. Banjarmasin paling banyak itu Kabupaten Banjarbaru dan Kabupaten Banjar itu untuk karya jurnalistik aja. Yang untuk olahraga semua di Banjarmasin. Nah, Banjarmasin. Sejauh ini untuk kesiapan venue-nya gimana? Alhamdulillah sudah mungkin sudah siap untuk digelar di situ gitu. Termasuk nanti akan ada momen sekaligus peresmian GOR Paman Birin. Jadi ada GOR yang dibikin di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, lumayan besar itu. Nah, nanti insya Allah momentumnya kalau memungkinkan pada saat pembukaan Perwanas sekaligus nanti peresmian GOR tersebut. GOR Babu Salam Paman Birin ya kalau nggak salah. Itu di area mana? Di daerah mana? Di daerah perkantoran Pemprov Kalsel. Itu. Dan itu sekaligus nantinya akan dijadikan venue juga. Iya, tidak di situ cuma pembukaan aja. Pembukaan aja. Seremonialnya di sana. Kalau venue semua di Banjarmasin. Tadi kecuali karya jurnalistik tadi yang di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Semuanya. Itu kenapa karya jurnalistik ditempatkan di sana, nggak dikumpulin di Banjarmasin? Ada pertimbangan apa? Pemerintah provinsi kan Paman Birin menginginkan mengangkat geopark. Nah, karena geopark kan ada di Kabupaten Banjar, salah satunya itu yang di situsnya ya. Ya, di Balangian, Desa Balangian itu. Nah, di situ ada pohon yang besar, kemarin kita sama itu ke sana juga gitu kan. Nah, itu cukup kayaknya berbeda dengan provinsi lain, mungkin nggak ada itu. Akhirnya kan kita itu menjadi jadi sesuatu hal yang mengangkat ini menjadi identitasnya Kalimantan Selatan begitu seperti itu. Untuk mengangkat potensi Kalimantan Selatan. Ada apa di geopark itu, Mas Toto? Di sana sehingga bisa dijadikan untuk menjadi ikon atau pusat kegiatan di sana. Ya, geopark ini kan satu kawasan yang merentang ya di kawasan Tenggara Kalimantan Selatan sampai beberapa wilayah yang menjadi situs-situs yang ditonjolkan. Nah, salah satu situs yang ditonjolkan tuh kan adalah kawasan-kawasan yang masih mencerminkan identitas hutan Kalimantan. Makanya muncul dengan spirit Soul of Borneo. Jadi dari Kalimantan untuk dunia, bahwa Kalimantan Selatan ini yang dulunya dikenal sebagai jantungnya dunia, paru-parunya dunia, dan itu masih ada, dan itu ditujukan dengan satu pohon besar yang diameternya itu mungkin 1 meter lebih. Nah, itu pengen kita tunjukin ke masyarakat bahwa itu masih ada. Nah, masih ada, dan itu menjadi satu situs bahwa ada satu kawasan-kawasan tertentu yang masih dijaga keasrian wilayah hutannya itu, dan medannya juga cukup tidak ekstrim, tapi bagi mereka yang belum terbiasa untuk melakukan hiking, untuk menanjak gitu, kayaknya perlu ekstra juga. Ada berapa cabur yang akan diperebutkan untuk ini? Yang akan dipertandingkan? 12 cabur. Kita tahan dulu 12 caburnya. Kita akan kembali saudara setelah jeda ikon berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Mas Toto atau Bang Didin, ada berapa cabur yang akan dipertandingkan dalam Perwanas tahun ini? 12 cabur. 12 cabur. Apa aja tuh? Futsal, ya kan, tenis meja, tenis lapangan, ada bulu tangkis, bridge, catur, biliar,
atletik, gitu kan. domino, Domino Dan dan Balogo sama Ikwi sama apa satunya ini? kalau Ikwi lomba nyanyi karaoke. Ya, Ya. berjanji karaoke sama karya jurnalistik satunya. Oh, karya jurnalistik. Nah, itu. Balogo itu apa? Ya, itu satu olahraga tradisional Kalimantan Selatan, mungkin juga ada di daerah lain ya, tapi ini ingin kita tonjolkan. Mungkin namanya beda gitu ya, seperti Betul. itu. Ha. Nah, itu menjadi olahraga tradisional yang kita munculkan dalam event itu, dan ternyata ada juga beberapa pensi yang mungkin itu menjadi tradisi olahraga tradisional di mereka, yang mereka ikut sebagai pesertanya itu. Nah, itu kita pertandingkan. Jadi untuk tahun ini ada 2 cabur yang baru. Ya. Jadi Balogo sama Domino itu cabur baru. Jadi sebelum-sebelumnya tidak pernah dipertandingkan di Balogo sama Domino. Domino itu yang cabur baru. Yang baru. Ya. Di perwanas sebelumnya tidak pernah kita pertandingkan gitu kan. Nah, sekarang kita pertandingkan. Untuk Domino itu pengganti sepak bola. Oh. Jadi tahun ini tidak ada sepak bola. Kalau Kenapa? tahun-tahun sebelumnya selalu ada sepak Oke. bola. Kenapa? Sepak bola ini rentan. Mhm. Rentan ya sentuhan fisik akhirnya terjadi hal yang tidak Oke. diinginkan gitu kan. Mhm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin terakhir kita perwanas di Malang, ya? Itu hanya ada 9 provinsi yang mengirimkannya. Sebenarnya secara aturan minimal itu separuh, yang artinya sekitar 15 lah provinsi yang menyalurkan, baru itu dipertandingkan. Ini mah 9 aja kemarin. Nah, dan tahun ini kan kayaknya semakin hari semakin sedikit sepak bola. Tidak semua provinsi Nggak ya semua bisa. boleh. Karena Tidak. bisa Oke. tergantikan oleh futsal itu sudah. Oh iya. Ya, futsal kan pertama ada 2 cabur untuk futsal, ada usia 27 tahun ke atas hingga 40, yang 40 tahun ke atas gitu. Nah, sehingga kan tidak begitu capek kayaknya futsal untuk lapangan yang tadi kita besar kan. Oke. Nah, Pemainnya nggak ada juga mungkin dari semua wartawan. Kan ini pemainnya khusus wartawan. Oke, Secara oke. fisik wartawannya kan ya kalau secara statistik kan dari 10 wartawan mungkin yang demen olahraga, yang suka olahraga cuma 1 atau 2. Tapi untuk menambahkan dan mengurangi cabur itu keputusan dari pusat atau emang dari tuan rumah sendiri? Dia ada musyawarah dari Siwo. Dari Jadi Siwonya, setiap oke. tahunnya itu kita sebelum perwanas pasti ada itu. Seksi wartawan olahraga Seksi yang rapat secara wartawan nasional. Seksi wartawan itu yang olahraganya. menentukan gitu Oh, yang kan. menentukan. Di sana kita tentukan untuk tahun depannya di Kalimantan Selatan apa ada nih caburnya nih. Nah, persyaratannya seperti apa itu di sana ditentukan. Dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing daerah. Oh, oke. Baik finansialnya, Itu karena basicnya harus di sana. mata Basicnya di berarti. sana. Oke. termasuk juga ketersediaan atletnya, karena nggak semua provinsi memiliki atlet untuk bisa bertanding di cabur-cabur tertentu. Kalau banyak yang tidak bisa, maka nanti ada keputusan bersama. Boleh jadi ini nanti dihilangkan, diganti dengan cabur lain yang rata-rata atletnya bisa dihadirkan. Oke. Ya, tadi termasuk atletik kan dulu kan cuma maraton. 2 orang. Kalau sekarang atletik ada tambahan, ada estafet. Gitu Ada kan. estafet, oke. Jadi kita untuk mengakomodir wartawan-wartawan yang muda lah. Karena kan wartawan muda masih kuat untuk estafet kan, lari cepat 400 meter gitu kan. Kalau dulu nggak ada, cuma maraton yang 3.000 sama 5.000 gitu. Yang di 5.000 itu yang usia 40 tahun ke bawah, yang 3.000. Oh, berarti sekarang itu ada pembaruan. Ya, karena sesuai itu kan dengan- setiap tahun kita akan melihat Ya. seperti apa gitu Perkembangannya. gitu. Oh, Jadi setiap cabur untuk kelas yang dipertandingkan pun dipertimbangkan faktor atletnya juga, tentu juga kesiapan teman-teman di masing-masing provinsi. Esport contohnya, esport itu kan baru di Malang tadi. Iya. Sebelumnya nggak ada esport. Oh, belum ada. Belum ada. Nah, di Malang tadi ada esport. Nah, ternyata banyak nih yang suka esport. Wartawan akhirnya di Kalimantan Selatan caburnya ditambah nih untuk esport. Kelasnya ya. Kelasnya ditambah gitu kan. Iya, Nah, iya. sehingga akan lebih banyak wartawan-wartawan yang suka main esport kan bisa bergabung di tim Perwana. Oke. Seperti itu. Bang Toto, gimana kesiapan teman-teman untuk atlet dari PWI-nya sendiri? Ya, ini kita teman-teman ini di beberapa cabur sudah melakukan persiapan, terutama persiapan pematangan untuk latihan fisik, dan setelah kita melakukan latihan dalam kurun waktu 2 bulan 3 bulan ke belakang, teman-teman sekarang melakukan uji tanding nih. Jadi sudah ada beberapa cabur yang melakukan uji tanding ke beberapa daerah untuk mengukur kekuatan serta kemampuan, dan tentu saja mau dilihat nih sejauh mana
hal-hal teknisnya juga. Nah ini kita lakukan uji cabur. Seperti hari ini ada beberapa teman yang melakukan uji tanding ke Jakarta untuk cabur catur dengan cabur bulu tangkis. Nanti ada cabur lain juga yang melakukan uji tanding di beberapa daerah di provinsi lain, baik itu bersama pengurus PWI dari provinsi lain atau dengan atlet yang profesional. Karena kan kalau kita uji tanding tentu nggak mau mengukur dengan atlet yang setara, minimal kita mau mengukur sejauh mana dengan atlet-atlet yang lebih profesional sehingga kita bisa melihat di mana kekurangan-kekurangan. Jadi ini sudah kita jauh persiapkan sebelumnya. Oke, dan mereka pun kalau Porwarnas ini kan tiap tahun digelar ya Pak? Enggak. Ya, Mas ya? 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Ya. 3 tahun sekali baru digelar, dan itu mereka berarti untuk atlet-atletnya sudah berpengalaman dong di di Porwarnas sebelumnya begitu. Sebagian ada, Sebagian belum. veteran Veteran gitu kan. Contoh misalnya untuk futsal, misalkan yang futsal itu kan kalau dulunya 3 tahun yang lalu usianya masih di bawah 27, karena sekarang sudah 27 baru pertama berarti kan hari ini dia kena seperti itu. Tapi kalau kawan-kawan yang 40 ke atas ya mungkin rata-rata dari dulu sudah beberapa kali dia bermain gitu. Ada juga yang pensiun karena memang faktor usia. Oke. Juga. Tapi ada batasan maksimal umur nggak untuk hal ini? Kita kelompok umurnya cuma 2. Rata-rata di beberapa cabur itu 40 ke bawah dengan 40 ke atas. Oh, cuma berarti generalnya begitu. Iya. Oke. Khususnya untuk yang fisik lah. Fisik. Ya kalau kayak domino mungkin nggak ada Semua umur, ya. Semua gitu umur. kan. Ada Kayak batasan. atletik itu ada kelompok umur, bulu tangkis itu ada jumlah umur gitu kan. Dan menariknya dalam setiap kali perhelatan Porwarnas itu atlet yang ikut adalah atlet yang dibuktikan keabsahannya dengan menunjukkan kartu kompetensi wartawan. Jadi wartawan yang memang sudah dinyatakan berkompeten baik untuk jenjang muda, madya atau utama. Jadi kalau nggak memiliki kartu itu dia nggak bisa ikut dengan. Oh begitu. Iya. Jadi Itu udah mulai berlaku kapan? ini udah sekitar 3 atau 4 kali Porwarnas 3 pelaksanaan Porwarnas. sebelumnya. Ya. Wajib Sejak UKW ya? itu wajib ya. Sejak Wajib. memang UKW itu menjadi prasyarat yang ditentukan oleh Dewan Pers ya, bukan prasyarat wajib tetapi kan didorong untuk memiliki itu, maka sejak saat itu PWI yang menjadi organisasi pelaksana. Ada targetan berapa emas yang akan diraih untuk di Porwarnas tahun ini? Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ada targetan khusus nggak untuk Porwarnas tahun ini? Ya, kalau Kalimantan Selatan alhamdulillah kalau dalam mengikuti Porwarnas selalu masuk 10 besar. Terakhir kita kan di Malang itu urutan ke-6. Nah, kalau ini kita tuan rumah ya tentu harus lebih baik dong. Iya kan? Nah, kita targetkan mudah-mudahan bisa masuk 3 besar lah paling tidak, paling tidak itu lah. Kalau bisa sih menjadi yang pertama. Oh Iya, iya, nah, iya. itu. Ya itu kan unggulan utama ya. Unggulan seperti utama itu. karena kita juga melihat dari beberapa bulan persiapan ini dan kita melihat juga seperti apa persiapan kawan-kawan atlet. Insya Allah lah itu bisa tercapai target itu gitu kan. Optimis berarti ya. Optimis, sangat optimis. Dan harus optimis. Oke, kalau toh misalkan ini cabur unggulan yang biasanya setiap tahun itu atau setiap Porwarnas itu mendapatkan emas misalkan seperti itu, ada berapa cabur yang akan diunggulkan? Yang tiap tahun kita bisa mendapatkan emas, yang kemarin itu kan pertama catur, itu kita dapat medali emas. Yang kedua biliar kita dapat medali. Yang ketiga e-sport kita dapat medali. Nah ini kan kita berharap karena juga karya jurnalistik ini tahun ini cukup banyak ininya selain itu yang di dalam Persiapannya juga. juga banyak, kawan-kawan atletnya juga banyak, karena Kelasnya juga banyak. Kalau dulu kan cuman ada 2, ada jurassic cuma foto sama
tulis. Nah hari ini ditambah dengan reportase radio dan televisi. Nah kita berharap dari 4 ini bisa dapat lah untuk tambahan medali juga. Nah itu selain itu futsal dan tenis lapangan. Nah kita berharap bisa dapat itu. Sama balogo. Nah balogo ini kan tidak semua provinsi bisa. Kayaknya kan lebih banyak provinsi yang daerah Sumatera, Sulawesi, mungkin Sulawesi Selatan yang bisa. Kalau misalnya Indonesia bagian timur kayaknya tidak olahraga tradisional yang kembali diangkat gitu kan. Kita berharap itu bisa menyumbang medali. Nah, dari situ kita optimis lah. Ada berapa atlet untuk balogo? Balogo ada 7 atlet. Ada 7 atlet. Oke. Tapi ada kelas-kelasnya juga atau general aja? General balogo itu. Nanti ada mungkin kayak bergu gitu-gitu aja gitu. Nah, ini Mas Toto kalau misalkan mereka nih sudah mencapai target gitu seperti itu, misalkan taruhlah misalkan menjadi 3 besar seperti itu. Apa yang akan dilakukan untuk pembinaan kembali untuk si para atlet ini begitu? Biasanya kita memberikan bonus seperti atlet profesional juga. Tentu tidak disamakan ya dengan atlet profesional yang memberikan kan negara itu ya. Kalau ini kan pengurus masing-masing provinsi. Ya kita pengalaman selama ini kalau atlet yang sudah memberikan sumbangan medali itu kita berikan bonus. Tentu disesuaikan untuk yang emas, yang perak atau dengan yang perunggu tentu berbeda. Tapi kisaran itu cukup memuaskan lah untuk teman-teman. Dan itu juga memicu semangat atlet untuk terus bisa mengasah ya keterampilannya, skillnya untuk bisa tanding pada momen berikutnya. Karena walaupun dia bisa mendapatkan medali di momen Perwanas yang sebelumnya, tapi kalau 3 tahun ke depan dia secara secara keterampilan, secara skill dan secara teknis tidak lagi memenuhi standar, ya belum tentu juga dia dipilih menjadi atlet. Oh, berarti ada seleksi lagi? Oh iya. Oke. Seleksinya seperti apa? Yang pasti kan mereka kan akan diundang. Beberapa bulan yang lalu atlet-atlet yang ingin ikut seleksi diundang. Ikut apa nih? Misalnya futsal. Nah, maka akan kalau futsal ini kan sampai hari ini masih berjalan nih. Masih banyak. Kalau di futsal ini kan ada sekitar 40 orang lah. Dari 40 dari 40 itu kan akan dipilih oleh coachnya nanti. Pada mendekati ketat hari dong yang di futsal itu. Sangat kalau di futsal gitu karena kan. banyak. Nah juga di e-sport ini kan ada hampir belasan orang juga atletnya yang ikut kan sangat banyak nih kawan-kawan wartawan kan ikut. Mereka masih seleksi gitu kan. Nah di lain seperti itu. Nah jadi akan diseleksi benar-benar mereka yang berdasar kemampuan. Tapi emang ada kuotanya untuk di e-sportnya berapa, untuk di futsalnya berapa begitu? Khusus kalau saat ini kayak di futsal misalkan itu satu klub itu hanya 12 orang. 12 orang. Nah itu. Nah sementara yang ikut latihan kan sudah untuk kelompok usia 40 aja misalnya ada 15 atau 16 orang, begitu juga yang 27 tahun ke atas itu lebih banyak gitu. Nah, ini kan akan kita memiliki pelatih kalau khusus futsal ada pelatih yang sudah bersertifikat dan mereka profesional. Mereka yang menentukan layak atau tidaknya pemain gitu. Oh, oke. Jadi bukan pengurus yang menentukan. Standarnya udah standar kayak atlet yang standar atlet juga ya. Artinya ada coach yang menentukan, kemudian ada seleksi yang ditentukan dengan parameter terukur, tentu oleh mereka yang sangat profesional yang sudah bersertifikat. Makanya kita juga di backup oleh Dispora dalam pelaksanaan ini juga agar nanti standarnya itu tidak hanya sekedar asal pilih atlet untuk ikut gitu, enggak. Bahkan kita sebelumnya udah menggelar Porwada juga untuk melakukan pemanasan, persiapan dengan simulasi yang hampir sama dengan Porwanas sehingga nanti kita bisa menilai dan mengukur mana ternyata setelah dilakukan pelatihan selama 2 bulan rentang waktu ini yang terlihat bahwa teman-teman yang kurang serius, yang kurang fokus nanti Porwada itu pekan olahraga wartawan daerah. Berarti, jadi seluruh kabupaten kota pengurus daerah-daerah diundang untuk mengikuti cabur-cabur yang akan dipertandingkan. Tidak semua cabur ya kemarin itu ya. Kalau yang 2023 kemarin itu hampir 8 cabur. Kalau yang tadi karena mendekati 2024 mendekati bulan puasa tadi cuma ada 5 rasanya. Tapi disitulah kita menjaring atlet-atlet, melihat atlet yang berbakat. Oh ini kira-kira bisa ikut nih futsal, ini ikut bisa tenis meja, ini biliar dan lain-lain. Itu pada saat Porwarda itu juga melibatkan coachnya juga. Iya pastinya, karena mereka juga dilihat langsung bagaimana potensinya pada bertanding, dan ada juga mungkin dari masing-masing daerah yang mengajak atletnya di daerah atau anggota
di daerah yang ternyata punya potensi, dan ketika coach yang melihat mungkin boleh jadi nanti ketika dilihat ini punya potensi diajak untuk menjadi bagian dalam tim itu. Artinya juga. kita membuka peluang kepada kawan-kawan di daerah Yang semua. punya Dan hari potensi. ini terbukti bahwa beberapa kawan-kawan di daerah sekarang menjadi ya istilahnya tim lah di PWI Kalsel. Dari mereka ya kita cukup memberikan apresiasi ke kawan-kawan di daerah yang tiap seminggu ada 2-3 kali datang ke Banjarmasin hanya ikut latihan. Banyak kawan-kawan dari Barabai, itu ketua PWI Kabupaten HST itu, dia kan kiper tuh. Nah dia seminggu 3 kali ke Banjarmasin. Oke, diperkirakan akan Kalsel ini nanti di bulan Agustus pada asal Perwarnas ini akan berapa banyak ribu orang yang datang ke Kalsel? Ada 39 provinsi yang diperkirakan dengan jumlah atlet serta ofisialnya sekitar 3.500 sampai 4.000 wartawan ya. Ini sebenarnya kan event nasional yang sudah biasa kita gelar. Kita udah berapa kali bikin event Porwanas juga HPN dengan jumlah yang sama juga. Dan alhamdulillahnya Kalimantan Selatan kalau kita selalu mengundang level menteri atau bahkan presiden, untuk di HPN itu selalu datang presiden. Nah, kita berharap nanti kita akan mengundang wakil presiden terpilih Mas Gibran. Mudah-mudahan nanti tidak ada bentrok waktu, dan ini sudah dikomunikasikan di awal dengan teman-teman PWI dari Solo. Karena beliau masih tercatat sebagai wali kota Solo. Secara lisan beliau sudah menyatakan kesiapan dan kesediaan. Insya Allah nanti kalau nggak ada aral di bulan Juli, pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan dengan PWI Pusat akan menghadap Mas Gibran untuk menyampaikan secara langsung surat undangan secara resmi permohonan kepada beliau untuk bisa hadir. Karena menindaklanjuti dari pernyataan lisan yang sudah disampaikan oleh beliau saat diminta oleh teman-teman PWI dari Solo agar bisa berhadir pada Perwanas yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Karena memang sebelumnya juga ada momentum ya. Karena kita sebelumnya teman-teman PWI, Kalsel, tim futsal, sepak bola ya, dengan Pak Gubernur diundang untuk bermain di Solo oleh Mas Gibran. Jadi udah ada komunikasi awal juga. Dan Pak Aman Birin bermain sepak bola dengan Mas Gibran. Ya, jadi ada komunikasi antar kepala daerah juga waktu itu ya. Itu jauh sebelum pelaksanaan Pilpres itu, sebelum ada wacana. Mungkin harapannya apa nih yang untuk dilakukan apa dengan Perwarnas tahun ini Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah, harapannya apa? Ya pastinya nanti dengan pelaksanaan, karena ini momentumnya dengan rangkaian hari jadi, ada event-event daerah yang kita go nasionalkan. Di antaranya tadi ada Sinuman Hadra, kemudian itu pemecahan rekor, kemudian juga pemecahan rekor kain sasirangan terpanjang, kemudian ada tadi lomba para layang dan berbagai macam eventnya. Semua daerah mengetahui ada banyak potensi wisata daerah berbasis wisata aktivitas atau kegiatan tradisional atau hal-hal yang bersifat tradisional, ternyata banyak potensinya, dan ini semakin bisa membawa harum nama daerah Kalimantan Selatan. Dan pastinya dengan hadirnya 3.500 sampai 4.000 ini nanti akan mendorong pergerakan ekonomi, akan terjadi transaksi di Kalimantan Selatan ketika mereka datang membawa oleh-oleh dari Kalimantan Selatan, dan itu bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal khususnya UMKM. Karena menariknya tadi kan begini, Perwanas ini tidak hanya wartawan dalam artian wartawan, mereka juga membawa ada IKWI tadi, ada ibu-ibu wartawan. Tapi mudah-mudahan target dari PWI Kalimantan Selatan tercapai juga ya sebagai tuan rumah yang bisa menyelenggarakan dengan lancar seperti itu, dan juga menjadi masuk ke dalam 3 besar ya. Targetannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Didin. Mas Toto, terima kasih. Demikian saudara, Sapa Kalsel di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.